Nomor satu diberikan segitiga siku-siku ABC di mana M adalah titik tengah dari sisi miring AC. Titik PQRSTU diberikan di luar segitiga ini. Demikian sehingga ABPQ, BCRS, dan CATU merupakan bujur sangkar. Diketahui bahwa hasil jumlah luas ketiga bujur sangkar ini adalah 968. Pertanyaannya adalah tentukan panjang dari MB. Silakan dicari terlebih dahulu. Pastikan dulu gambar segitiganya benar ya. Pak, tolong gambarkan dong, Pak. Kenapa kalian nggak bisa gambarkan ini? Enggak, Pak. Hah? Serius? Yang lain juga nggak bisa? ABC, siku-sikunya di mana? Sisi miringnya AC, berarti siku-sikunya di ini ya, di B ya. Lalu M adalah titik tengah sisi miring AC. Oke, sebutlah M-nya di sini. Kemudian titik PQRSTU diberikan di luar segitiga ini sedemikian sehingga ABPQ, oke, bujur sangkar. Oh, gitu. ABPQ-nya bujur sangkar berarti kita tarik garis. ABPQ berarti ini P, ini Q. Kemudian BCRS, oke. Ini B. BCRS. Terakhir CATU. Ya sebutlah lebih kurang seperti ini gambarnya ya. Kirain bentuk bujur sangkarnya kayak mana, Pak? Rupanya bujur sangkar tuh M pangkat 2 tuh ya? Maksudnya? Enggak, bujur sangkar tuh Bujur, kenapa kan? bujur sangkar persegi, Pak. Iya, bujur sangkar itu persegi ya. Jadi sebenarnya kita boleh aja ya pakai permisalan. Misal panjang AB-nya adalah X, panjang BC adalah Y, dan AC adalah Z. Maka kan kemudian berlaku, sorry, secara tidak langsung akan berlaku X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Nah, kira-kira kelanjutannya apa? MB-nya 11, Pak. Iya. Bentar, MB-nya. Oh ya, Iya. 11. Nah, Oke. cara Wan gimana, Wan? Kan udah dapat tadi AC-nya 22. Terus Hmm, M-nya kan titik tengah AC berarti CM 11, AM 11. AM itu kan sama dengan MB. kenapa sama? Karena ya gimana cara jelasin logikanya? Ya pokoknya sama, Pak. Logikanya dapatnya sama, Wan. Susah jelasinnya. Ya kenapa sama? Kan itu yang penting. Kalau esai gimana?
Memang benar AM sama dengan MB benar, tapi gimana caranya menjelaskan itu? Karena titik M-nya berada di antara berada di tengah AC. Terus AB garis lurus. Gimana cara jelasinnya? Cuman kalau kalian mau lebih gampang lagi ini ya, tar- tarik aja garis dari sini putus-putus. Yang ini ke atas, ini putus-putus ke sini. Nah, itu tuh. Kan kau pandai aja sih gua. Ya berarti kan dia kayak apa? Persegi panjang kan? Oh iya persegi panjang. Terus Kalau M-nya kita titik tarik kayak tengah. gini kan jadi diagonal kan? Ya berarti Panjang nih, Pak. Nah, berarti kan diagonal ini kan sama. Ini sama apa semua panjangnya. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. karena M Ya titik nggak? tengahnya. Ya. Nah, karena M titik tengahnya kan, titik tengah diagonalnya. Kita bikin aja garis misalnya sejajar dengan AB adalah garis C apa ya? CM misalnya. Hmm. CM sejajar dengan BA. Terus CB sejajar dengan MA. Ya, maka itu kan perpotongan ini diagonalnya. Nggak usah pakai steward pun bisa sebenarnya. Paham ya? Yang lain gimana? Paham, Pak. Apa, Pak? Yang lain, yang lain. Yang lain gimana? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Ada yang masih belum tahu cara dapat 11-nya? Bisa semua? Perlu dijelaskan tidak? Tidak. Halo? Nggak usah lah ya. Yang penting udah tahu ya. Jadi jawabannya adalah 11. Panjang MB sama dengan 11. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hitung banyak bilangan asli di dalam himpunan 1, 2 sampai 1000 yang hasil jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Sebagai contoh, 12 adalah jumlah digitnya habis dibagi 3, sementara 20 tidak. Harusnya ini jauh lebih senang, apa? Jauh lebih mudah ya. Tiga ratus tiga puluh tiga, Pak. Tiga tiga, Pak. Iya, bagus. Ya, tiga. Dapat ya? Dapat. 333 ya. Nggak usah dijelaskan ya. Intinya cari bilangan yang kelipatan 3 kan? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. kita mencari bilangan yang kelipatan 3 ya udah. Berarti 1000 per 3 diflorkan ya. Sama dengan 333. Nggak usah dijelaskan ya nomor 2 ya. Bagus. Next, nomor 3. Diberikan segitiga lancip ABC dengan titik pusat lingkaran dalamnya adalah I. Diketahui bahwa sudut BIC sama dengan 110 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut BAC. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ini adalah X besarnya ya. Nah, ini juga X. Ini Y. Ini juga Y. Ini Z. Ini juga Z. Nah, sekarang kan gini. Ini I. Besar sudut BIC kan 110 derajat. Maka kan nggak terlalu susah ya mencari X tambah Y. Dari segitiga BIC, kita tahu X tambah Y-nya berapa? Berapa derajat? 70. 70 derajat ya. Karena itu kan segitiga ya. Ini udah 110, berarti ini 70. X tambah Y-nya. Nah, sementara kalau kita lihat dari segitiga ABC, yang ditanyakan besar sudut BAC. Nah, besar sudut BAC itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut ABC, terus dikurang lagi dengan sudut ACB. Artinya 180 dikurang 2X dikurang 2Y atau 180 dikurang 2 kali X tambah Y. Karena X tambah Y-nya adalah 70, maka jawaban akhirnya besar sudut BAC adalah 180 dikurang 140, yaitu 40 derajat. Bagus.
Gimana bisa tahu kalau itu apa Pak? Apa? Titik pusat itu berpotongan apanya gitu. Apa tadi itu? Itu memang udah ada ini ya, Awan. Makanya Bapak tadi bilang, coba baca-baca lagi materinya. Memang udah Oh, ketetapannya. Lingkaran dalam itu adalah titik potong dari ketiga garis bagi sudutnya. Kalau lingkaran luar itu, kalau Bapak tidak salah itu, titik potong dari garis sumbunya. Memang udah ada ketetapannya. Makanya kalau baca-baca lagi. Sebenarnya kalau untuk OSK nggak terlalu, menurut Bapak ya, nggak terlalu aneh-aneh sih teorinya. Asal ingat aja teorinya. Kalau untuk oke Pak. geometri. Yang di kemampuan dasar ya, maksudnya belum terlalu yang aneh-aneh lah. Paling ke sebangunan, ya basic-basic lah. Paham ya yang lain? Azizi, Haikal? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut aja Bapak rasa ke soal berikutnya. Misalkan R, S, dan T adalah akar-akar dari polinom Px sama dengan X pangkat 3 dikurang X dikurang 127. Pertanyaannya tentukan nilai dari R ditambah 1 per S dikali S ditambah 1 per T dikali T ditambah 1 per R. Yang jelas ini ya, kalau kita pakai Vieta masih ingat nggak? Eh, ini kan sebenarnya Px-nya ini sama dengan X pangkat 3 ditambah 0 kali X pangkat 2 dikurang X dikurang 127 ya. Kalau pakai teorema Vieta, karena akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3, maka berdasarkan teorema Vieta, ada yang ingat? X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan apa? Min B per A. Ya bagus, min B per A. Terus Apa ya? eh, Satu X1, kali X2, X2. C X1, per A. X3. Iya benar. Oh, yang B per A. Satu lagi apa? X1, X2, X3 ya. Sama dengan min D per A. Nah ini yang kalian manfaatkan. Jadi maksud Bapak, coba aja ini dikalikan dulu, diuraikan. Terus diolah. Di sini X1-nya katakanlah R, X2-nya adalah S, dan X3-nya adalah T. Ini kalau dikalikan sama dengan RS ditambah. 129. Salah, Wan. Dikit lagi, Wan. Tambah R per T ditambah 1 ditambah 1 per ST ya. Nilai ini kalian nanti perhatikan lagi nilai ini. Mana tahu ada yang keliru. Kemudian dikali dengan T ditambah 1 per R. Nanti diperoleh hasil akhir RST ditambah S ditambah R ditambah 1 per T. Kemudian ditambah T ditambah 1 per R. Kemudian ditambah 1 per S ditambah 1 per RST. Oke, kalau kita rapikan berarti RST ditambah R 126 ya Pak? enggak, tadi apa jawab 126 juga. 123, Pak. Berapa? 123. Enggak. Coba Satu lihat tiga lagi. dua. Enggak. Perhatikan lagi hitungan kalian. R tambah S tambah ST, sorry. R tambah S tambah T sama dengan berapa? Nol. Iya, sama dengan 0. Terus RS ditambah ST ST. ditambah RT berapa? -1 ya? Eh, yang satu ya. RST-nya 127 lah. Seratus ya, dua puluh tujuh. 127 kan Pak? ya jawabannya 127-an. 127 dikurang Tapi min ini kan jadi 1 per 127 ditambah 1 per 127. nah ini kan kalau kalian samakan benar.
Kalau kalian samakan penyebutnya kan ini jadi RST ya. Ini ada nanti apa? ST tambah ST RT per RT tambah per RS RS. tambah 1 ya. Nah, tinggal ganti angkanya aja yang di sini. RST-nya berapa? 127 tambah 0 ya. Kemudian ditambah ST Nol tambah juga. RT tambah RS min 1 ya. Iya. Kemudian ditambah 1/127. Ini kan 0 ya. Ya berarti jawaban akhirnya 127. Apa tadi di mana salahnya? Apa dengan Nurul? Nggak tahu Pak. Bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau awan tadi salahnya yang di C per A itu Pak, yang X1 kali X2. Lupanya itu min 1, kira tadi 1, makanya 128. Oh, salah di tanda itu ya. Tapi kok bisa jadi 128 juga, Wan? Tadi jauh lah Pak hasilnya Pak. Harusnya pecahan bukannya? Di Banjarmasin, nomor plat kendaraan diawali dengan huruf DA. Kemudian diikuti dengan sebuah bilangan 4 digit yang tidak diawali dengan angka 0 dan diakhiri dengan dua huruf. Nah, jadi diawali dengan yang tidak diawali dengan angka 0 diakhiri dengan dua huruf. Dengan syarat pertama, bilangan dari 4 digit tersebut tidak habis dibagi 5. Nah, ini syarat pertamanya ya, tidak habis dibagi 5. Syarat kedua, dua huruf terakhir tidak boleh konsonan keduanya. Oh, jadi ibaratnya ada bilangan, ada dua huruf ya. Diawali dengan huruf DA diikuti dengan sebuah bilangan 4 digit yang tidak diawali dengan O dan diakhiri dengan dua huruf. Berarti ada 6 ini ya. Kayak plat biasa lah ya. Ada DA, terus ada bilangan 4 angka, terus yang di sininya huruf ya. Nah, katanya bilangan 4 angka itu di awalnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bilangan tersebut tidak habis dibagi 5, yang 4 digit ini. Bukan kelipatan 5. Dan dua huruf terakhir tidak boleh konsonan keduanya. Tidak boleh konsonan dengan konsonan. Pertanyaannya, jika banyaknya kemungkinan nomor plat kendaraan adalah N, tentukan siling dari N per 1000. Siling tahu ya? Pembulatannya beda dengan floor. Kalau floor ke bawah, kalau siling ke atas ya. Nah, silakan coba dicari. Ini pakai kaidah pencacahan ya, yang pakai kayak kotak-kotak itu. Tapi mungkin karena ada dua syarat, pikirkan kira-kira apakah perlu dilakukan pembagian kasus atau tidak. Nah, coba dulu dicari. Kunci di soal ini kalau Bapak sih sederhana aja ya. Maksudnya nomor plat kendaraannya ini kan 936 Pak. berapa? 936. Tidak. Aslinya Oke, riba. Bapak lanjutkan ya. Jadi menurut Bapak ada dua bagian yang paling penting. Yang pertama adalah kita punya kelompok angka di sini. Kemudian di bagian satunya lagi kita punya kelompok huruf. Nah, kita bisa saja mencari banyak cara memilih bagian angkanya ada berapa. Kemudian hurufnya ada berapa banyak cara. Nah, setelah itu baru kemudian keduanya dikalikan. Kan boleh juga seperti itu logikanya. Nah, kira-kira kalau misalnya angka berapa banyak cara menyusunnya? Udah ada yang cari belum? Udah, Pak. Pasti dapatnya 504 Yang mana? yang Enggak, angka. bukan. Angka tuh 7.200 ya Pak. Ya benar. Benar, Wan. Kalau angka 7.200 ya cara ininya ya.
Banyak cara menyusunnya. Karena kan angkanya pertama itu kan terdiri dari 4 digit. Kita bikin 4 buah kotak misalnya. Nah, di kotak yang pertama katanya tidak boleh diawali dengan angka nol. Artinya ini tidak boleh menggunakan angka nol. Kemudian di sini Yang karena huruf 235, Pak. berapa? 235. Eh, kayaknya iya. Oke, kalau angka berarti kan Bapak lanjutkan ya. Di sini tidak boleh kelipatan 5 ya, tidak habis dibagi 5. Artinya di akhir itu tidak boleh angka nol, tidak boleh angka 5. Nah, jadi tinggal kita isi. Ini tinggal 9 kemungkinan. Dari 1 sampai 9 ini bebas. Dari 0 sampai 9 ini juga. Terus yang di sini juga 8 ya. Karena angka nol dengan angka 5 tidak boleh. Makanya tadi ketahuan tadi ini 7.200 cara menyusun angkanya. Nah, sekarang tinggal cara menyusun hurufnya lagi. Oke, Nurul dengan Aufa, suaranya nggak kedengeran. Ya, Pak. Paham, Pak. Oh, Asih kira nggak boleh berulang, Pak. Gini Asli, selagi di soal itu tidak disebutkan harus berbeda ya, berarti boleh berulang. Ini kan di soal ini nggak ada kata-kata itu kan, nggak ada kata-kata angka-angkanya harus berbeda. Oke, Pak. Makanya lebih dilihat lagi soalnya. Oke, bukan Azizi. Jawabannya angkanya lumayan besar itu jawabannya, bukan 7. Aslinya ribuan ya, Pak? Berapa? Tunggu dulu, tadi awan belum dikalikan 2 sih hasil yang awan tadi tuh. Yang mana 7.200 ya? Tunggu dulu, Pak. Hapin. Habis ngelek-ngelek kok. Seribu 1872, Pak. Salah. Coba cari lagi. Dikit itu. Pastikan mengalihkan tidak salah ya. Awan angka-angkanya udah benar semua. Yang huruf 235 yang lain, udah tahu belum dapatnya dari mana? Tadi ketahuan kan kalau hurufnya 235. Azizi tadi yang bilang tuh, Pak. Oh, Aziz yang bilang tadi. Oh, sorry. Ini pakai HP awan enggak kedengaran dari HP dia kalau ngomong. Oh, gitu. Berarti 7.200 kali 235. Tapi Bapak minta kalian harus tahu dulu 235-nya dari mana. Kita bahas yang 235-nya dulu ya. Jadi kan huruf itu kan ada 26 ya dalam alfabet. Kemudian kalau misalnya tanpa syarat, kalau tanpa syarat, maka banyak cara memilihnya akan ada sebanyak 26 kali 26 ya. Atau ini berapa? 676 kalau Bapak tidak salah ingat. Nah, sementara yang tidak boleh adalah kedua-duanya konsonan. Keduanya konsonan. Ini konsonan, ini konsonan. Huruf konsonan itu kan ada 21 huruf. 21 dikali 21, 441 ya. Nah, kemudian ini kita kurangkan. Dari situlah muncul angka 235. Nah, artinya yang angka ada 7.200 cara memilih, huruf ada 235, maka kemudian nilai N adalah sebanyak 7.200 dikali Oh, 200. 1.600 ya, Pak. 1.600-an. Ya, Tunggu, 1000 1692. 1692. salah sih. 1692, Pak. Iya, Ya, iya.
Dia 1000 berapa? 16.920 ya. Kalau kita bagi dengan 1000, kemudian disilingkan ya. Oh ya, ini nolnya ada lagi ya. Sorry Bapak lupa. Itu satu Nol. juta enam ratus sembilan puluh Iya, dua ribu. ya dibagi 1000. Oh ya, bulat ya angkanya ya. Iya bulat Pak. Oke. Jawabannya 1692. Paham ya? Paham, Pak. Paham Pak. Asti? Pak. Bapak. Ya silakan di ini dulu dicatat. Boleh. Misalkan A, B, C, D merupakan sebuah persegi dengan titik pusat O. Titik P diberikan di dalam persegi ABCD sehingga besar sudut OPB 45 derajat serta diketahui bahwa PO sama dengan 40 akar 2 dan PA adalah 20. Pertanyaannya tentukan panjang dari PB. Ada yang kepikiran sesuatu nggak dari sini? Besar sudut OAB berapa derajat? 45. Ya, PO sama dengan PB ya Pak? gimana? PO sama dengan PB ya atau enggak? PO sama dengan PB. PO Eh, sama dengan OB. PO sama dengan OB. OB. Bapak belum bisa pastikan, tapi kayaknya enggak ya. PO sama kayaknya enggak. Tapi yang jelas gini, kembali lagi tadi Bapak tanya tadi OAB kan 45 derajat. Berarti besar sudut OAB sama dengan besar sudut OPB ya, 45 derajat. Kita tandai dulu. Ini 45, ini 45. Terus ada satu lagi, besar sudut AOB berapa? 90. 90 ya. Sementara besar sudut AOB sama dengan 90 derajat. Artinya dari sini sebenarnya kita bisa bikin sebuah lingkaran atau setengah lingkaran mungkin ya. Setengah lingkaran dengan diameternya AB. Karena kan sudut yang menghadap diameter ya, sudut keliling yang menghadap yang busurnya diameter kan besarnya 90 derajat. Jadi sebenarnya karena ABOP adalah segi empat tali busur dan kebetulan kan besar sudut AOB kan 90 derajat ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa diameternya ada di AB. Nah, sekarang kalian lihat-lihat lagi nih eh di segi empat tali busur kira-kira apa aja teorema yang berlaku. Coba kaitkan dengan cara mencari panjang PB. Berarti em, OA, panjang OA sama dengan panjang OB, katakanlah sama dengan R. Oh enggak, Ding. Keliru Bapak, sorry. AB-nya 2R ya. AB-nya sama dengan 2R, berarti kalau kita tarik garis ke sini, dari O tegak lurus ke bawah. Aduh, ini R. Ini 45 tadi ya? Berarti ini Iya sama ya Pak. panjang. Nah, berarti ini R juga. Lalu OB-nya, panjang OB-nya adalah R akar 2 ya. Berarti OA sama dengan OB sama dengan R akar 2. Nah, sebenarnya kalau di dalam segi empat tali busur, yang berlaku adalah, perhatikan ini ya, posisinya. Kita dari segi empat tali busur ABOP. Maka kemudian berlaku panjang AP dikali panjang OB ditambah panjang AB dikali panjang OP itu sama dengan panjang PB
dikali panjang OA. Dari sini kemudian kita tinggal substitusikan nilai yang sudah diketahui ya. AP panjangnya berapa tadi? 20 ya. Berarti 20 dikali OB panjangnya R akar 2 ditambah AB. AB adalah 2R dikali OP. OP atau PO adalah 40 akar 2 sama dengan PB dikali OA. PB-nya berapa? Oh, itu yang ditanya ya. OA-nya adalah R akar 2 ya. Nah, kemudian kita coba bagi ruas kiri dengan ruas kanan. Sama-sama dibagi R akar 2. Jadi nanti kita bakal punya nilai PB sama dengan 20 ditambah 80 ya. Jadi jawabannya 100. Suatu segitiga memiliki panjang sisi yang merupakan bilangan bulat positif. Diketahui bahwa 5 dan 10 merupakan panjang salah satu dari dua sisinya. Ngerti ya? Sisi segitiga ada 3 buah. Dua di antaranya memiliki panjang 5 dan 10. Sedangkan yang satu lagi panjangnya adalah S. Ingat panjang sisinya berupa bilangan bulat positif. Pertanyaannya berapa jumlah semua nilai S yang mungkin? Silakan dicari. 15, Pak. Berapa? 12. Bukan. Jumlah semua nilai S yang mungkin ya. Tadi dapat 15 kayak mana caranya? Yang 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan itu. Lah kok Satu kesan- nilai S-nya cuma 1,15. Apa? Itu pun nggak bulat rasa Bapak ya. Kalau 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Pakai yang siku-siku ya. Coba lihat lihat lagi. Coba kalian baca ini. Kata kuncinya ketaksamaan segitiga. Nah, coba cari ini. Nah, kemudian jawab pertanyaan di soal. 110, Pak. Bukan. Awan kayak mana caranya? Bikin permisalan 5 ditambah 10 besar dari X. Terus Benar. 5 ditambah X besar dari 10. Ya itu maksud Bapak. Terus 10 ditambah X besar dari 5. 5 ya. Mungkin Nah, itu terus kesalahan hitung aja, Wan. Coba lagi, Wan. Caranya udah benar. Jadi, kalau kita punya segitiga, panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C, maka kemudian berlaku A plus B pasti lebih dari C, A plus C pasti lebih dari B, dan eh, B plus C pasti lebih dari A. Karena ketiga sisi dari segitiga ini adalah 5, 10, dan S ukurannya, maka berlaku 10 ditambah 5 lebih dari S, atau S kurang dari 15. Lalu 10 ditambah S lebih dari 5. Dari sini kita bisa menyimpulkan S lebih dari negatif 5. Untuk 5 ditambah S lebih dari 10, maka kita simpulkan S lebih dari 5. Nah, kemudian yang dipakai yang mana? Yang ini nggak usah dipakai. Karena kan harus memenuhi ketiga syaratnya ya. Berarti yang dari ketiga ini, kesimpulannya adalah bahwa F-nya lebih dari 5, kurang dari 15. S-nya bilangan bulat. Berarti yang boleh berapa? 6, 7, dan seterusnya hingga 14. Tinggal dicari sigmanya. Sigma S-nya. 6 plus 7 plus 8 plus 9 10. 90, Pak. Iya. Kawan tadi salahnya di mana, Wan? Salah nama-nambahnya aja, Pak. Oke. Nanti pas lomba Kawan jangan. tadi mulainya dari 5 sampai 15. Oh, salah Kawan angka. bikinnya soalnya bikin sama dengan.
Bukan, nggak boleh. Atau besar dari atau sama dengan amikannya tadi. Oke. Terdapat 17 kota yang dapat dituju dari kota Jakarta dengan Olim Air. Diketahui bahwa jika terdapat K orang yang akan berangkat dari kota Jakarta ke 17 kota tujuan ini, pasti ada dua kota tujuan yang banyak penumpangnya sama. Bisa jadi tidak terdapat penumpang sama sekali. Dalam hal ini banyak penumpangnya adalah nol. Pertanyaannya, tentukan nilai terbesar dari K yang mungkin. Ada 17 kota yang dapat dituju dari Jakarta. Terdapat K orang yang akan berangkat dari Jakarta ke 17 kota ini. Lalu pasti ada dua kota yang banyak penumpangnya sama. Pasti ada. Bisa jadi tidak terdapat penumpang sama sekali. Pertanyaannya, tentukan nilai terbesar dari K yang mungkin. Ini arahnya agak mirip ke apa ya? Kayaknya ke Pigeonhole Principle ya. Bapak nggak tahu juga apakah ini murni soal tentang ini atau tidak. Tapi mungkin kalau kalian ngerti prinsip ini bisa seharusnya menyelesaikan soal nomor 8 ini. Kita harus menjamin ya, pasti ada dua kota tujuan yang banyak penumpangnya sama. Misalnya kalau K-nya cuma 3 orang, kota tujuannya kan ada 17 ya. Kalau K-nya 3 orang itu kan udah pasti itu. Bahwa ada kota dengan jumlah orang yang menuju ke sana sama banyak. Kalau K-nya 100 juga gimana? Kalau K-nya 16 misalnya, juga pasti ada ya. Dua kota yang jumlah penumpangnya sama. Nah pertanyaannya K terbesar yang mungkin berapa? Tak hingga. Masa tak hingga? Logikanya kalau misalnya 1 juta aja jumlah penumpangnya, tujuannya 17 cuma. Itu bisa loh. Itu nggak, udah belum pasti kalau ada dua kota yang tujuannya sama. Misalnya 1 juta orang ya, kalian bikin misalnya ke kota pertama ada 2 orang, ke kota kedua ada 5 orang dan seterusnya. Itu intinya gini, dengan K yang sekian, kita udah bisa pastikan kalau ada dua kota yang jumlah orang yang menuju ke sana sama. Misalnya kayak ini loh, eh, kalian masih ingat nggak? Dulu Bapak pernah bilang, pernah kasih soal, katakanlah seseorang punya 2 pasang kaos kaki di dalam lemari. Suatu hari, 15 ya, Pak. Hah? 15. Enggak. Suatu hari tiba-tiba listrik padam. Dia mau ngambil kaos kaki di dalam lemari. Nah, pengambilan minimal sehingga pasti ada terdapat sepasang kaos kaki yang terambil berapa kira-kira? Kalau untuk soal ini, ada 2 pasang kaos kaki. Dia mengambil satu persatu. Kira-kira berapa kali mengambil sehingga dia bisa jamin pasti ada tepat sepasang kaos kaki. 3. Nah, 3 kan. Nah, agak mirip dengan ini. Nah, dari mana kita tahu minimalnya 3? Kenapa nggak 4? Ya 4, kalau 4 udah pasti ada yang sepasang kan. Tapi kan dengan 3 juga sudah pasti ada yang sepasang juga kan. Karena katakanlah pengambilan pertama terambil warna ungu misalnya. Keduanya warna biru. Nah, pengambilan ketiga kan pasti salah satu di antara keduanya. Nah, sama dengan ini. Kotanya ada 17. Nah, kira-kira orang yang berangkat adakah? K orang menuju ke 17 kota. Nah, berarti kan ke kota, katakanlah ke kota X1, X2, sampai X17. Nah, berapa nilai K terbesar sehingga kita bisa pastikan ada 2 buah nilai, entah itu X1 dengan X2, entah X3 dengan X16 misalnya. Nilainya pasti sama gitu. Yang jelas kalau K-nya misalnya 5 orang ya pasti ada yang sama ya.
Karena 5 kecil dari 17 kan, berarti kan ada beberapa kota yang nilainya 0. Nah, K terbesar berapa? Sehingga kita bisa pastikan pasti ada kota yang jumlah penumpang menuju ke sana itu sama. 16 Pak. Kalau 17 gimana? 17 bisa juga ya. Nah, itu makanya coba 18. pikirkan. Ya bisa aja. Tugas kalian cari yang paling tinggi berapa? Lima, Oh, lima dia yang satu. paling besar ya. Iya, yang terbesar pasti. 51 juga bukan. Coba pikirkan lagi. Ini apa ya? Dinalar seperti tadi. Lapar, Tap- Pak. Kalau kelipatan 17-nya, Pak, gimana? Kan harus semaksimal mungkin. Ya, tapi harus bisa kita jamin pasti ada dua kota yang mau kayak manapun kita atur jumlah orangnya pasti ada yang sama gitu. Tapi kalian Hmm, paham maksud soalnya kan? Kita nggak bicara masalah jawabannya ya. ya Belum ke paham, Pak. solusi. Nah, sebenarnya ya cara yang paling gampang eh adalah karena kotanya ada 17, berarti kan kita bisa atur nih jumlah penumpangnya. Tadi kan Bapak udah bilang kota tujuannya ada X1, X2 sampai X17 ya. Kalau seandainya nilai X1, X2 dan seterusnya hingga X17 adalah bilangan yang paling kecil, bilangan bulat non negatif ya, karena dimulai dari nol, berarti kan kita bisa pilih kalau semuanya berbeda itu nol, satu, 2, 3 dan seterusnya hingga 16. Benar nggak? Paham nggak penjelasan Bapak yang bagian ini? Artinya ke kota X1 ada 0 orang, ke kota X2 ada 1 orang, ke kota X3 ada 2 orang, dan seterusnya. Hingga ke kota 17 ada 16 orang. Ini kalau semuanya berbeda. Bukan itu jawabannya. Pasti. Zizi. Yang bagian sini udah paham belum sebelum Bapak lanjutkan? Nanti kalau nggak paham susah pula. Halo? Udah, Pak. Udah ya? Nah, sekarang begini. Kalau kita jumlahkan 0 ditambah 1 ditambah 2 sampai ditambah 16. Ini kan tidak lain sama dengan 16 dikali 17 per 2 ya. Berdua. Iya, 136 kalau tidak salah hitung. Artinya, kalau nilai K-nya sama dengan 136, berarti kita belum bisa jamin bahwa ada dua kota jumlah penumpangnya sama. Benar tidak? Misalnya kalian Benar, Pak. bilang K-nya, K paling besarnya 136. Rupanya kalau K-nya 136 belum bisa kita jamin juga. Ada dua Apalagi kota. kalau lebih dari 136. Benar tidak? Misalnya Iya, Pak. 137 tambah nggak bisa dijamin lagi. Bisa dimengerti sampai di sini? Kau apa kayaknya? Bisa, Pak. Halo? Nah. Tapi gimana kalau lebih kecil dari 136? Misalnya 135 penumpang. Kalau K-nya sama dengan 135, berarti apa? Salah satu di antara angka 0, 1, 2 sampai 16 ini, kecuali 0 ya, itu kita Iya, kurangi dengan satu kan? iya, Pak. Nah, katakanlah 3 dikurangi satu jadi berapa? Jadi dua. 2. Artinya apa? Ada dua kota yang jumlahnya sama kan penumpangnya? Iya, Nah, berarti jawabannya berapa? 135. 135. Jadi nilai K terbesarnya 135. Gimana dengan K sama dengan 134, Pak? 134 boleh. Artinya kan kita kurangi 2 ya. Ya, Tetapi kan yang diminta itu kan K paling besar paling yang besar. mungkin. Ya, Berarti K terbesar adalah 135. 135. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi bernalar aja kita di soal ini. X merupakan bilangan real, sehingga 2 pangkat X ditambah 4 pangkat X ditambah 8 pangkat X sama dengan 1.
Pertanyaannya, nilai dari 2 pangkat X tambah 1 dikurang 2 pangkat 4X adalah titik-titik. Kalau mau lebih gampang sih sebenarnya bisa dimisalkan ya. Em, Misalkan 2 pangkat X-nya sama dengan A. Artinya kita punya A ditambah A kuadrat ditambah A pangkat 3 sama dengan 1. Lalu yang ditanya adalah nilai dari, berarti ini 2A dikurang A pangkat 4. Sederhananya begini. Pak, Ya, kalau A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3 sama dengan A pangkat 0 bisa, Pak? ya terus mau diapakan? Iya tuh, Pak. Iya, Pak. Buntu, Pak. Ini tipe soal yang udah pernah kita bahas pas kapan ya? Kayaknya bulan lalu. Ada tipe soal yang seperti ini. Oh, bisa, Pak. Dikalikan sama A, terus nanti dapat A pangkat 4-nya. Min Ayo, A ayo, coba ditambah A. selesaikan. Ya benar, caranya Udah benar. dapat hasilnya, Pak. Jadi nanti tinggal hasilnya jadi A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Jadi hasilnya 1. Coba ditulis. Ah, bentar. Kok Bisa aja. ingat ya yang dicari itu 2A dikurang A pangkat 4 ya? Iya, iya, Pak. Coba. Benar kata Ova tadi. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan baik A kuadrat, A pangkat 3, ataupun 1 kita kalikan dengan A. Sehingga muncul A kuadrat ditambah A pangkat 3 tambah A pangkat 4 sama dengan A ya. Iya, Pak. Hmm. Coba Nanti dapat selesaikan. min A pangkat 4-nya sama dengan min A. Nah, jadi nanti digabung aja dapat A Ayo. tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Jadi hasilnya 1. Oke. Coba di apa difotokan cara Ini, Ova. Pak, Alfa foto di WA, Pak. Yang lain coba dicari lagi. Awan, Azizi, Haikal, Nurul. Nurul sama Ova ya. Pasti. Kita bahas ya. Artinya A pangkat 4 sama dengan A dikurang, gimana nih cara Ova nih? Oh ya, Alfa dikurang. Ya ya benar-benar. Sorry. aja. A kuadrat dikurang A pangkat 3 ya. Ya, Pak. Sehingga kemudian yang ditanya adalah nilai 2A dikurang A pangkat 4. Artinya 2A 2 dikurang dikurang A dikurang A kuadrat ya dikurang A pangkat 3. pangkat 3. Ini adalah A ditambah A kuadrat ditambah A pangkat 3. Sementara di soal disebutkan bahwa A ditambah A kuadrat ditambah A pangkat 3 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1. 1. Mantap. Oke, nice. Bapak rasa yang lain paham ya? Paham, Mbak, paham, paham. Pak. Boleh.